Rekan guru, selamat berjumpa kembali. Pada program kali ini kita akan mengulas mengenai pemanfaatan metode field trip atau karya wisata dalam menumbuhkan pemahaman siswa tentang tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah rekan guru, mari kita ikuti tayangannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan memasak makanannya di daun melalui proses yang disebut dengan proses fotosintesis. Pernah mendengar proses fotosintesis? Pernah. Nah, sebagai hasil dari proses fotosintesis tersebut digunakan oleh daun untuk mengganti sel-sel yang rusak. Selain itu disimpan sebagai cadangan makanan. Di mana tumbuhan itu menyimpan cadangan makanannya? Ada yang disimpannya di akar, ada yang disimpannya di batang, ada yang disimpannya di daun, ada juga yang disimpannya di buah. Sekarang ibu mau tanya, contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar apa? Tidak tahu? Ya, contohnya tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar, ubi, singkong. Nah, sehingga disebut dengan umbi akar. Sedangkan contoh dari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang itu adalah tebu, sagu. Itu menyimpan cadangan makanannya di batang. Mengerti semuanya? Rekan guru, dalam tayangan tadi terlihat seorang guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Siswa-siswinya pun mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan materi yang diberikan oleh sang guru. Nah, solusi apa yang terbaik dan metode apa yang efektif digunakan? Metode field trip atau karya wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar, terutama pengalaman langsung yang berhubungan dengan materi belajar yang diberikan dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah berkaitan dengan pengembangan wawasan pengalaman di luar kelas. Pemahaman kita selama ini, field trip atau karya wisata ini dilakukan ke luar lingkungan sekolah. Padahal ketika siswa diajak keluar dari kelas, misalnya ke taman sekolah, kantin sekolah, dan lingkungan lain di sekitar sekolah untuk membantu memahami materi yang tidak bisa didapatkan di kelas secara langsung, juga termasuk dalam metode field trip atau karya wisata. Sebelum metode field trip atau karya wisata digunakan dan dikembangkan sebagai metode pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan tempat yang akan digunakan sebagai sumber, mengamati kesesuaian sumber belajar dengan tujuan dan program sekolah, menganalisis sumber belajar berdasarkan nilai-nilai pedagogis, menghubungkan sumber belajar dengan kurikulum, apakah sumber-sumber belajar dalam karya wisata menunjang dan sesuai dengan tuntutan kurikulum, melaksanakan karya wisata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, efek pembelajaran, serta iklim yang kondusif. Menganalisis apakah tujuan karya wisata telah tercapai atau tidak, apakah terdapat kesulitan-kesulitan. Hari ini kita akan mengadakan karya wisata. Kebun belakang sekolah. Anak-anak, sekarang ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok nanti akan ibu bagi LKS-nya.
Ya, untuk kelompok A, dengarkan tugas kalian. Kalian nanti mencatat jenis tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar. Demikianlah rekan guru, semoga bermanfaat dan sukses selalu menyertai Anda.